Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa mata kuliah Testing and Implementation 5A Teknik Informatika UHAMKA dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Firman Nur Hasan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perbedaan atau perbandingan dari testing and debugging. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ialah saya sendiri, Tiara Maulida Saidena dengan nomor induk mahasiswa 18030152224 dan teman saya Febrian Triandayani dengan nomor induk mahasiswa 18030152330. Nah, yang pertama kami akan membahas mengenai definition of testing. Testing merupakan proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Testing dilakukan bertujuan agar dapat memastikan kualitas atau quality assurance untuk menguji apakah sistem informasi yang dihasilkan sesuai dan memastikan kualitas atau quality assurance. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai definition of debugging. Bug sendiri adalah suatu error yang terjadi akibat tidak sempurnanya sebuah instruksi atau proses yang dijalankan. Penyebab bug sendiri banyak sekali faktornya. Mungkin dari proses pembuatannya tidak sempurna, atau ketika menjalankan suatu proses yang membutuhkan sesuatu, misalnya research dan kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul bug. Berikutnya ialah pengertian istilah debug programming. Debugging adalah sebuah metode yang dilakukan oleh para pemrogram untuk mengembang perangkat lunak untuk menganalisis alur kerja program, mencari dan mengurangi bug atau kerusakan di dalam sebuah program komputer atau perangkat keras, sehingga perangkat tersebut bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya ialah testing versus debugging. Testing, verification and validation testing is concerned with establishing the existence of defects in a program. Testing cannot show the absence of defect, it can only show that software defects are present. Berikutnya adalah debugging, it is concerned with locating and repairing those errors. Yang kedua, debugging always occurs as a consequence of testing. Apa sih artinya? Artinya ialah yang pertama, testing, verifikasi dan validasi atau pengujian berkaitan dengan menetapkan keberadaan cacat di dalam program. Yang kedua, pengujian tidak dapat menunjukkan tidak adanya kecacatan. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa ada kecacatan perangkat lunak. Nah, pada debugging, poin pertama ialah berkaitan dengan mencari dan memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, debugging selalu terjadi sebagai konsekuensi dari pengujian proses debugging itu sendiri. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Febrian Triandayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Triandayani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Tiara Maulida. Di sini saya akan melanjutkan tentang perbedaan testing dengan debugging. Di sini terdapat perbedaan testing dan debugging. Yang pertama adalah testing merupakan proses yang dapat direncanakan, dirancang, dan dijalankan. Testing juga proses untuk mengidentifikasi kegagalan kode yang diterapkan. Sementara debugging adalah proses yang tidak bisa dipaksakan dan merupakan proses untuk memberikan absolusi pada kegagalan kode. Selanjutnya, testing. Dalam testing, pengetahuan desain tidak diperlukan untuk menguji sistem yang sedang diuji. Sementara debugging, pengetahuan desain terperinci jelas diperlukan untuk melakukan debugging. Selanjutnya, testing itu dilakukan oleh penguji dan debugging dilakukan oleh programmer. Testing terdiri dari validasi dan verifikasi perangkat lunak, sementara debugging berusaha untuk mencocokkan gejala dengan penyebabnya, yaitu mengarah pada koreksi kesalahan. Dan yang terakhir, jika pada testing sebagian besar kasus pengujian dan pengujian dapat diotomatisasi, sementara debugging, otomatisasi dalam proses debug tidak mungkin dilakukan. Perbedaan utama antara testing dan debugging adalah bahwa proses debugging dilakukan oleh pengembang, dan mereka memperbaiki masalah yang diajukan oleh testing dalam fase debugging. Hasil debugging adalah masalah terselesaikan dan tersedia untuk pengujian ulang. Penguji tidak memperbaiki cacat, alih-alih mereka memverifikasi cacat yang diperbaiki oleh pengembang. Selanjutnya di sini terdapat dari keuntungan dari testing, yaitu yang pertama, membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki bug sebelum perangkat lunak beroperasi yang secara signifikan mengurangi resiko kegagalan.
Yang kedua itu melakukan analisis akar penyebab yang akan meningkatkan efisiensi perangkat lunak. Lalu yang ketiga, pengujian perangkat lunak memberikan keandalan perangkat lunak yang selanjutnya membantu dalam menciptakan hubungan bisnis yang sehat dan berkembang. Lalu yang terakhir, memastikan bahwa kinerja perangkat lunak tidak memburuk ketika harus diintegrasikan dan berfungsi dengan sistem lama lainnya. Selanjutnya, ada keuntungan dari debugging. Yang pertama itu melaporkan kondisi kesalahan dengan segera yang memungkinkan deteksi kesalahan lebih awal dan membuat proses pengembangan perangkat lunak bebas stres dan tidak bermasalah. Yang kedua itu memberikan informasi berguna maksimum dari struktur data dan memungkinkan interpretasinya yang mudah. Lalu selanjutnya yang ketiga, membantu developer dalam meminimalkan informasi yang tidak berguna dan mengganggu. Yang terakhir, melalui debugging, pengembang dapat menghindari kode pengujian sekali pakai yang kompleks yang membantu pengembang menghemat waktu dan energi dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya di sini terdapat beberapa pendekatan melalui debugging dan testing. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan melalui debugging di software aplikasi. Yang pertama itu ada brute force. Pendekatan paling umum yang digunakan untuk mendebug program perangkat lunak karena membutuhkan sedikit proses pemikiran dan paling tidak membebani mental semua pendekatan lainnya. Yang kedua itu ada induction. Fakta yang diketahui bahwa proses berpikir yang cermat dan disiplin memungkinkan developer menemukan sebagian besar kesalahan dalam desain dan kode perangkat lunak tanpa harus mendekati komputer. Yang ketiga ada deduction. Seperti halnya induction adalah proses berpikir alternatif yang melewati beberapa teori umum dan sifat kesalahan saat menggunakan metode eliminasi dan perbaikan untuk sampai pada kesimpulan. Selanjutnya, pendekatan melalui software testing, yaitu yang pertama ada black box testing, atau yang juga dikenal sebagai pengujian fungsional ini adalah pendekatan berbasis data di mana penguji memandang program sebagai kotak hitam dan tidak peduli tentang perilaku internal atau struktur program. Yang kedua itu ada white box testing, yaitu kotak putih atau pengujian struktural yang digerakkan oleh logika, memungkinkan penguji untuk memeriksa struktur internal dan pengkodaan program. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memperkuat keamanan, aliran input dan output melalui aplikasi dan meningkatkan desain dan kegunaannya. Ini adalah referensi yang kita dapat dari berbagai jurnal dan website. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.